Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini, sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kami boleh menikmati segala kasih karunia-Mu, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu waktu Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini lewat firman Tuhan, kita belajar hal yang pertama, yaitu Tuhan bekerja menurut waktunya. Dari kalimat yang kita bisa perhatikan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Nah, kita perlu mengerti, kita perlu memahami, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan selalu bekerja menurut waktunya. Nah, kalau kita bicara tentang waktu Tuhan, tentunya ini harus kita pahami bahwa waktu Tuhan itu begitu rahasia bagi kita sekalian. Kadangkala Tuhan bekerja secara cepat di dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan bekerja begitu lambat atau lama. Tetapi mari kita mau mengerti bahwa waktu Tuhan itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita mau belajar untuk menantikan Tuhan di dalam hidup ini. Belajar untuk menunggu Tuhan di dalam hidup ini. Percayalah bahwa waktu Tuhan itu pasti akan kita alami, akan terjadi di dalam hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga, berkata demikian, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Ya, kita memperhatikan sebuah nubuatan. Firman Tuhan berkata bahwa penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi dikatakan juga dia akan bersegera menuju kepada kesudahannya. Dia tidak menipu, tidak ada dusta. Tetapi kalau itu berlambat-lambat, firman Allah katakan nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya akan terlaksana. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tetaplah nantikan waktu Tuhan bekerja, berkarya, menyatakan kuasanya, menyatakan pertolongannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini, yang kedua yaitu Tuhan mau supaya umatnya berbalik kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, kita bisa memperhatikan di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel.
Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi Tuhan mau umatnya apa? Berbalik kembali, bertobat, kembali kepada Allah. Di dalam ayat 19 dari Yesaya 30 ada kalimat yang bisa kita perhatikan di sana. Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin kita kembali, umatnya kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan itu mau menolong kita. Dia menunggu saatnya untuk menyatakan kasih karunia-Nya di dalam hidup daripada umatnya. Tetapi apa? Dia mau apa? Umatnya itu berbalik. Dia mau umatnya itu bertobat. Dia mau umatnya itu datang kepadanya. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita setiap saat, setiap waktu, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Kalaupun mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, kita mungkin sudah berpaling daripada Tuhan, Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Berbalik, bertobat, datang kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan mau menyatakan anugerahnya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Mari kita mau belajar bersama-sama untuk apa? Menanggapi keadilan Tuhan ini dengan apa? Datang kepada Dia, memohon belas kasihannya, memohon anugerahnya, dan percayalah bahwa Dia adalah pribadi Allah yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga ketika kita memohon belas kasihan kepadanya, maka Dia pasti akan memberikan, Dia akan menunjukkan kasih setianya, anugerahnya, kemurahannya, belas kasihannya kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami senantiasa semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa lebih hari lebih mengasihi Tuhan di dalam kami menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Engkau menyayangi kami. Kami percaya Engkau akan menolong setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, tugas dan mata pencaharian kami teristimewa. Berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami, ketekunan kesetiaan kami diberkati oleh Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.